Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak mastermind perempuan Indonesia, salam bertumbuh. Kita sudah sampai di sesi 26 dari 30 sesi. Dan kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen. Kakak-kakak, dengan semakin bertumbuhnya bisnis kita, sudah pasti kita tidak akan mampu mengelolanya sendiri. Kita perlu membangun tim, maka kita perlu melakukan rekrutmen. Filosofi sederhana dari rekrutmen ini adalah kita perlu mempekerjakan hanya orang-orang hebat. Tapi tentu modalnya cukup besar, karena orang-orang yang hebat gajinya juga pasti hebat. You pay peanuts, you get monkeys. Kita hanya akan mempekerjakan orang-orang hebat. Tapi ingat, orang hebat itu biasanya sudah memiliki pekerjaan dan tidak sedang membutuhkan pekerjaan lain. Kakak-kakak, saya ingin bercerita tentang dua orang yang mereka ingin menikmati liburannya di tepi pantai. Tentu mereka akan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Orang pertama, dia packing dengan rapi pakaian ganti lengkap dengan seperangkat alat mandi. Karena ia berpikir bermain di pantai tentu basah. Dan sampai di pantai, ia langsung menceburkan dirinya dengan ombak pantai. Apa yang dilakukan oleh orang kedua? Orang kedua tidak hanya menyiapkan seperangkat baju ganti. Ia juga berpikir selepas main di pantai, tentu badannya memerlukan makanan dan minuman penghangat. Maka sebelum ia menceburkan dirinya bermain dengan ombak, ia melihat sekeliling terlebih dahulu. Ia melihat di bagian mana ada warung kecil yang siap menyiapkan Indomie rebus beserta pilihan minuman hangat. Tidak cukup hanya itu. Orang kedua juga berpikir, resiko main di pantai adalah datangnya ombak yang besar. Maka ia juga melihat sekeliling. Dia berpikir, ketika tiba-tiba ombak besar itu datang, tempat aman mana yang ia bisa berlindung. Kakak-kakak mastermind perempuan Indonesia, dari kisah dua orang tadi, jika tiba-tiba ada ombak besar yang datang, kira-kira orang pertama atau orang kedua yang lebih siap menghadapi resikonya? Tentu kita sepakat. Orang kedua lebih siap menghadapi terjangan ombak besar. Kakak-kakak, dari kisah dua orang yang liburan di tepi pantai tadi, orang yang pertama dia masih bersikap reaktif. Tentu ketika terjangan ombak itu datang, dia akan berpegangan pada apapun yang ada di sekitar dia dengan cepat. Tetapi orang kedua, dia berpikir jangka panjang. Dia sudah mampu berpikir proaktif. Demikian pula dalam hal melakukan rekrutmen tim. Ada orang yang masih bersikap reaktif. Ia menunggu ada karyawannya yang resign, baru dia mengumumkan iklan membutuhkan karyawan baru. Padahal kakak-kakak, dari penelitian yang ada, dibutuhkan waktu 30 hingga 90 hari untuk seseorang bisa menyesuaikan dirinya dan produktif bekerja di tempat kita. Nah, kalau kita masih bersikap reaktif, bisakah kita mendapatkan sesuai dengan yang sudah kita sepakati di awal? Hanya mempekerjakan orang-orang hebat? Sebaliknya, jika kita bersikap proaktif, artinya kita akan visioner. Bisa jadi kita butuh tim baru itu 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun ke depan. Tapi kita sudah memikirkannya mulai dari hari ini. Siapa orang yang layak untuk masuk ke dalam tim kita? Jadi kakak-kakak, selama ini kita masih bersikap reaktif ataukah sudah proaktif dalam melakukan rekrutmen?
Kakak-kakak, carilah orang yang mau bekerja dengan kita, bukan bekerja dengan siapa saja. Maka jika proses rekrutmen kita lakukan dengan cepat, itu artinya ada beberapa langkah yang kita tidak melakukannya dengan benar. Maka lakukanlah rekrutmen itu dengan perlahan, nikmati setiap prosesnya, berpikirlah sebagai orang yang proaktif, visioner. Saat itu, kita juga akan siap melepas karyawan kita yang tidak perform. Hire slow, fire fast. Sepakat ya? Bagaimana agar kita mendapatkan orang-orang yang terbaik? Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketika kita melakukan rekrutmen, kita perlu tahu persis orang seperti apa yang ingin kita rekrut. Bagaimana karakternya, perilakunya, cara komunikasinya, bahkan pelatihan-pelatihan apa yang mereka pernah ikuti dan perusahaan-perusahaan mana yang mereka pernah bekerja sebelumnya. Selain itu, kita juga perlu tahu persis jenis pekerjaan apa yang akan ditempati oleh orang tersebut. Karena ketika melakukan kontrak kerja nanti, kita perlu menjelaskan dengan detail apa pekerjaan mereka. Dan hal ketiga yang tidak kalah penting, kita juga perlu tahu bagaimana cara kita menilai kinerja mereka. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik jika dia A, B, C, dan seterusnya. Kakak-kakak mastermind perempuan Indonesia, ngaku nggak sih? Biasanya yang kita lakukan ketika sedang merekrut orang, kita akan mengeluarkan satu iklan yang langsung to the point. Misalnya, kita bisnis di bidang kuliner dan kita sedang membutuhkan kitchen crew. Maka iklan kita akan langsung dibutuhkan kitchen crew, syarat minimal usia 17 tahun, berpenampilan menarik, senang memasak. Begitu kan ya? Nah, Bread Sugar memberikan satu tips yang menarik untuk kita semuanya. Semestinya bukan itu yang kita lakukan. Bread Sugar memberikan contoh jika kita ingin melakukan rekrutmen untuk tim bagian marketing. Maka kita perlu membuat video berdurasi 3-5 menit. Apa isinya? Isinya yang pertama, kita perlu mengenalkan visi perusahaan kita. Kemudian kita bercerita sekilas tentang budaya perusahaan kita. Kakak-kakak, di awal kita sudah sepakat untuk menjadi rekrutmen yang proaktif. Nah, misalnya kita adalah seorang pebisnis di bidang fashion dan kita sendiri adalah seorang desainer. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita berpikir 3 atau 5 tahun lagi akan butuh 5 orang desainer baru. Hari ini kita pun akan berkumpul di mana para desainer terbaik itu bergaul. Kita akan bergabung di LinkedIn para desainer terbaik. Kita akan bergabung di berbagai grup para desainer itu berkumpul. Atau bahkan jika perlu, kita akan membuat grup baru yang mewadahi para desainer-desainer baru untuk berbagi ilmu. Bayangkan, jika kita sudah ada di grup yang berisi 500 atau bahkan 1000 orang para desainer terbaik. Dan tiba-tiba kita mempromosikan satu lowongan pekerjaan di situ. Akan terlihat wow, bukan? Atau misalnya kita adalah seorang pebisnis penata rambut. Kita akan berpikir ke depan kita butuh penata rambut yang baru. Maka hari ini kita akan memulai dengan membuka sekolah untuk para penata rambut. Kita akan melatih mereka dan bagi lulusan terbaik kita akan sodorkan posisi pekerjaan di bisnis kita. Saya sendiri bisnis di bidang
pendidikan dan pelatihan. Setiap tahun saya butuh guru-guru baru. Maka hari ini saya sudah mulai berpikir untuk membuka atau berkolaborasi mencari sekolah tinggi ilmu kependidikan mana yang saya bisa buka di tempat saya. Lulusannya akan saya tawarkan mereka mengajar di sekolah-sekolah yang saya kelola. Jadi ibu-ibu sekalian, itulah visi dan budaya di perusahaan ini. Dan namanya perusahaan, kadang berjalan bagus, kadang kita menemui kondisi yang kurang bagus. Jadi memang saat ini yang kami cari adalah para pekerja keras, bukan orang-orang yang sedang ingin bulan madu. Kakak-kakak, Bread Sugar memberikan satu tips untuk kita. Jadi ketika melakukan interview dan kita sedang membutuhkan satu posisi untuk posisi junior, setidaknya kita butuh 3 kandidat. Dan jika kita membutuhkan untuk posisi senior, setidaknya kita butuh 5 kandidat untuk mendapatkan 1 orang. Dan ingat, biasanya orang-orang hebat itu tidak sedang membutuhkan pekerjaan. Kita bisa undang para kandidat ini untuk melakukan satu sesi interview, ya durasi 4 jam. Lebih nyaman adalah memilih waktu di saat orang-orang pulang jam kerja. Setelah kita kumpulkan para kandidat dalam satu ruangan, kita memaparkan visi, misi, budaya organisasi atau perusahaan kita, maka kita perlu memberikan waktu kepada para kandidat untuk melakukan sharing session, kemudian waktu break. Biasanya sih setelah break hanya orang-orang tertentu yang masih bertahan. Apa yang berikutnya perlu kita lakukan setelah break? Oke, jadi apa kesuksesan terbesar Kak Putri? Lantas boleh ceritakan ke saya 3 kekuatan yang Kak Putri miliki? Saya ini orang yang jujur, bertanggung jawab, dan saya luas dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang. Kemudian, mengapa menurut Kak Putri yang cocok untuk posisi ini? Karena saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, maka Ibu tidak akan salah pilih apabila saya bekerja di sini. Gitu, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Beri mereka waktu ya sekitar 3-5 menit untuk menjawab setiap pertanyaan kita. Jangan lupa amati perilaku mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kita selama proses interview ini. Kakak-kakak, jadi dalam proses interview ini kita bisa melakukan interview group. Kumpulkan semua kandidat dalam satu ruangan besar. Kemudian mintalah staf senior kita untuk memaparkan visi, misi, budaya perusahaan, dan menjelaskan kebutuhan karyawan di perusahaan kita. Setelah itu, berikan break time. Berikan kesempatan kepada para kandidat untuk pulang, dan panggil kembali beberapa lainnya untuk mengikuti interview berikutnya. Berikan waktu para kandidat ini untuk menjelaskan tentang diri mereka. Menjawab pertanyaan dari kita, apa kesuksesan terbesar dia, apa setidaknya 3 poin kekuatan dia, dan apa alasan menurut dia, dialah yang cocok untuk posisi yang sedang kita cari. Berikutnya, lakukanlah profiling. Tempatkan mereka sesuai dengan DISC atau VAK, visual, auditory, kinestetik, yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Setelah itu, pilih mereka yang cakap dan sesuai dengan kriteria kita untuk mengikuti proses seleksi berikutnya. Bread Sugar memberikan beberapa pilihan di dalam melakukan proses rekrutmen ini. Bisa dengan one to one. Ini akan kita bahas dalam sesi khusus.
Atau kita bisa melakukannya secara grup, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kita juga bisa memilih cara on the job. Beri kesempatan para kandidat untuk masuk sehari saja, ikut bekerja. Kemudian kita amati bagaimana cara mereka bekerja. Jangan lupa, kita tetap perlu membayar ketika melakukan on the job ini. Kita juga bisa melakukan social interview, terutama untuk posisi senior. Kita bisa mengajak para kandidat ini untuk makan bersama atau main golf bersama. Kalau perlu, kita bisa libatkan pasangan mereka. Di sini kita bisa benar-benar tahu dan melihat tipe seperti apakah mereka. Kita juga bisa memilih pola panel interview. Kita bisa ajak tim kita untuk bersama-sama melakukan interview kepada kandidat. Kita ajak mereka masuk ke dalam satu ruangan, duduk berseberangan dengan kandidat, dan masing-masing dari tim kita mengajukan 2 pertanyaan yang berbeda. Oke kakak-kakak, jadi dalam proses rekrutmen ini, rekrut only the best. Kita hanya mempekerjakan orang-orang terbaik dari yang terbaik. Mereka memenuhi kualifikasi kita hari ini, bukan minggu depan. Oke, kita sudah mendapatkan orang terbaik dari proses rekrutmen. Selanjutnya adalah induction atau orientasi. Perusahaan terbaik melakukan induksi ini dan membutuhkan waktu berminggu-minggu. Tentang induksi atau orientasi bagi karyawan baru, kita bisa belajar dari Yapos yang fenomenal. Ada 4 titik induksi yang luar biasa dan dipraktekkan oleh Zappos. Nah, poin pertama dari induksi ini adalah budaya. Jadi kakak-kakak, jangan minta karyawan baru kita langsung bekerja di hari pertama. Tapi mintalah mereka mempelajari budaya organisasi terlebih dahulu. Setelah itu, minta juga mereka mempelajari tentang visi perusahaan dan sejarah perusahaan. Kakak-kakak, kita semua pasti ingin memiliki karyawan yang hebat, bukan? Tapi bayangkan, apa yang akan terjadi jika orang yang bergabung dalam perusahaan kita, dia tidak paham tentang budaya perusahaan. Dia tidak mengerti tentang visi perusahaan, mau dibawa kemana perusahaan ini, dan dia awam dengan sejarah perusahaan kita. Kalau ini terjadi, hati-hati. Artinya bisnis kita ada di dalam masalah. Memberikan kesempatan kepada karyawan baru di dalam program induksi untuk mempelajari budaya perusahaan, visi perusahaan, dan juga sejarah perusahaan adalah dalam rangka agar mereka mencintai perusahaan tempat dia akan berkarya. Berikutnya, beri kesempatan karyawan baru kita bertemu dengan orang-orang tempat dia akan bekerja. Ya, mungkin setengah hari, biarkan dia makan siang bersama mungkin. Dan biarkan mereka saling mengenal di lingkungan sosialnya. Beri waktu juga setengah atau sehari kepada karyawan baru kita untuk mencari tahu apa pekerjaan mereka dan bagaimana cara kerjanya. Setelah karyawan kita memahami budaya perusahaan, visi perusahaan, sejarah perusahaan, dan mengenal lingkungan sosial tempat dia akan bekerja, barulah kita berikan pelatihan keterampilan kepada karyawan kita. Kakak-kakak, jarang sekali ada orang yang memiliki semua keterampilan pada hari pertama dia kerja. Tapi semuanya haruslah melalui pelatihan keterampilan. Dan mereka harus secara konsisten menjalani pelatihan keterampilan ini. Tidak ada pelatihan keterampilan yang tidak bermanfaat bagi seorang karyawan baru. Dan memberikan pelatihan keterampilan merupakan salah satu investasi bagi kita
seorang business owner. Itulah gambaran tentang proses induksi atau orientasi karyawan baru. Seminggu di program induksi, mungkin bisa lebih. Beri kesempatan kepada karyawan baru kita mempelajari sejarah perusahaan, visi perusahaan, budaya perusahaan, bertemu dengan orang-orang, mempelajari pekerjaan, dan setelah itu ajak pelatihan di luar. Kakak-kakak mastermind perempuan Indonesia, challenge berikutnya adalah bagaimana kita mampu mempertahankan orang-orang terbaik di perusahaan kita. Bicara tentang mempertahankan karyawan, mungkin banyak orang berpikir bahwa ini adalah tentang uang. No, uang atau remunerasi bagi seorang karyawan adalah penting. Tapi bukan itu kunci untuk mempertahankan karyawan. Orang meninggalkan bos, bukan perusahaan. Inilah alasan pertama dan terpenting bagi kita agar melatih orang-orang yang ada di dalam tim kita dalam hal manajemen dan kepemimpinan. Dan ini kita lakukan salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan mereka tetap ada dalam barisan perusahaan kita dan berjuang bersama dengan kita. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan orang-orang terbaik di perusahaan kita. Yang pertama adalah keterlibatan. Ya, mereka harus terlibat di dalam membuat keputusan di perusahaan kita. Dengan melibatkan mereka, memberikan kebebasan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan. Ketika ada masalah, kita beri kesempatan mereka yang memutuskan apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dengan melibatkan mereka, kita berharap orang-orang terbaik akan tetap memberikan loyalitasnya bagi perusahaan kita. Berikutnya adalah dengan memberikan pengakuan. Kakak-kakak, karyawan kita adalah manusia biasa. Dan semua manusia fitrahnya membutuhkan pengakuan, apapun bentuknya. Bicara tentang pengakuan atau rekognisi, kita tidak sedang bicara pengakuan yang besar, yang butuh biaya besar seperti penghargaan bagi karyawan yang berprestasi bulan ini. Itu salah satunya saja. Tapi pengakuan itu bisa berupa pengakuan yang sederhana, yang didapatkan langsung dari atasan. Misalnya, kita menyapa karyawan kita setiap pagi, menanyakan kabar mereka, menanyakan kondisi keluarga mereka. Saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang wow untuk karyawan kita. Atau bisa jadi kalau kita tahu karyawan kita adalah orang yang suka olahraga, ajaklah ia olahraga bersama. Atau karyawan kita suka musik, bolehlah ajak dia menikmati musik bersama-sama. Kita ajak karyawan kita makan santai sembari ngobrol. Atau kita bisa mengadakan acara family gathering yang di situ kita memberikan games yang mengasikkan untuk dinikmati bersama. Hadiahnya tidak harus sesuatu yang besar. Hadiah berupa permen itu pun sudah menjadi sesuatu yang berkesan. Coba deh programkan ini dan lakukan secara konsisten. Kemudian lihat saja sendiri perubahan apa yang akan kelihatan. Kakak-kakak, hal ketiga yang perlu kita perhatikan dalam rangka mempertahankan orang-orang terbaik adalah dengan memberikan pelatihan. Jika orang merasa bahwa dia berkembang dalam suatu pekerjaan, maka dia akan bertahan dalam pekerjaan itu. Jika orang terus belajar dan berkembang, maka itulah tempat yang mereka inginkan. Dan jika orang berkembang, maka dia akan menyukai tantangan.
Dia akan menyukai bagaimana cara berbuat lebih banyak untuk mendapatkan promosi. Kita sudah diskusi dari sisi perspektif merekrut orang-orang hebat, melantiknya, dan mempertahankan orang-orang hebat tersebut. Nah, kita perlu mengingat bahwa jika kita membangun orang-orang hebat, maka orang-orang hebat itu akan membangun perusahaan kita menjadi perusahaan yang hebat. Ini yang kita inginkan, bukan? Kakak-kakak Mastermind Perempuan Indonesia, di sesi 26 ini kita sudah diskusi banyak tentang perekrutan, tentang induksi, dan juga bagaimana mempertahankan orang-orang terbaik atau retensi. Bicara tentang perekrutan, kita bicara tentang membangun orang-orang hebat. Mereka datang kepada kita melalui proses perekrutan. Jadilah perusahaan yang sopan. Apa maknanya? Tetaplah menelpon atau menyapa seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan di tempat kita. Beritahu mereka bahwa mereka tidak mendapatkan pekerjaan itu dan lakukan dengan baik. Ingat, jika kita tidak sopan kepada pelamar kerja di tempat kita, maka bisa jadi kita akan kehilangan pelanggan di masa yang akan datang. Jadi poin yang sangat penting ketika kita sedang melakukan perekrutan adalah kita sedang membangun orang hebat. Kita sedang mengajari mereka tentang perusahaan kita. Kita sedang memberitahu bagaimana budaya, visi misi, dan sejarah perusahaan kita. Dan sejatinya kita sedang membagikan satu kebijaksanaan yang kita berharap ini akan menguatkan branding perusahaan kita. Tentang induksi atau orientasi, maka kita sedang melatih orang hebat yang kita rekrut. Kita sedang membantu mereka belajar. Kita membangun orang untuk menjadi lebih baik sejak hari pertama. Mereka bergabung dalam perusahaan kita dampingi, kita bina secara berkelanjutan agar mereka mampu bekerja dengan baik. Kita perlu melakukan pertemuan Senin dan rapat dengan masing-masing staf kita. Minta mereka mengisi formulir harian, membuat daftar mingguan tentang apa yang harus mereka capai, sasaran mereka, serta ukuran kinerja mereka. Kalau ini kita lakukan, artinya kita sudah mampu menjalankan satu sistem yang baik. Kita punya sistem perekrutan, kita punya sistem induksi, dan kita punya sistem retensi. Dan kata kuncinya adalah kita harus menjadi orang yang proaktif dalam semua itu. Jadi merekrut itu penting. Induksi atau orientasi juga penting, dan retensi juga penting. Oke, kita sudah diskusi banyak. Dan saatnya saya berharap kakak-kakak semuanya menikmati home fun-nya. Mulailah hari ini, mulai pikirkan, buat daftar semua ide baru yang kakak-kakak dapatkan dari pembahasan di sesi 26 ini. Rencana apa yang perlu masuk ke dalam bisnis kakak-kakak. Salam bertumbuh, bertumbuhnya kita dalam rangka agar mampu menumbuhkan orang lain. Semangat besarnya kita adalah agar mampu membesarkan banyak orang di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.